Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra dengan nomor BP 20 10811022. Kali ini saya akan menjelaskan alat bantu yang diperlukan dalam presentasi. Presentasi merupakan salah satu jenis public speaking yang mana gunanya untuk menjelaskan atau menginformasikan sebuah gagasan, ide, pokok pikiran, ataupun sebuah produk. Demi menunjang sebuah presentasi agar berjalan dengan baik dan lancar, maka kita memerlukan alat bantu dalam sebuah presentasi. Baiklah, berikut alat bantu yang kita gunakan saat presentasi. Yang pertama yaitu laptop. Laptop merupakan teknologi canggih zaman sekarang yang fungsinya tak lain adalah untuk menyimpan data-data penting. Di zaman modern seperti saat sekarang ini, laptop sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia, yang mana dapat mempermudahkan kegiatan, salah satunya yang berkaitan dengan presentasi, agar audiens dapat melihat secara langsung, baik itu dalam berupa tulisan maupun gambar. Yang kedua yaitu sound system atau mikrofon. Sound system dan mikrofon merupakan perangkat suara yang sangat dibutuhkan dalam presentasi organisasi yang besar. Kegunaannya adalah agar audiens dapat mendengar dengan jelas apa yang komunikator sampaikan. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah papan tulis. Papan tulis merupakan alat bantu yang juga digunakan saat presentasi. Walaupun papan tulis ini bukanlah alat teknologi, tetapi papan tulis juga menunjang jalannya presentasi. Kegunaannya yaitu adalah untuk memberitahukan informasi gagasan terhadap audiens. Komunikator juga dapat menuliskan poin-poin penting di dalam papan tulis tersebut agar para audiens dapat membaca secara langsung apa yang dituliskan atau poin penting yang dituliskan oleh komunikator. Selanjutnya yaitu panel liquid crystal display atau disebut juga dengan LCD proyektor. LCD ini memiliki kesamaan dengan layar komputer jenis laptop yaitu transparan. Untuk dapat beroperasi, LCD ini dihubungkan dengan port monitor bagian belakang komputer dan bertindak seperti layar biasa yang menayangkan data atau gambar. Panel LCD ini dapat berfungsi bila dihubungkan dengan personal komputer, baik dalam bentuk portable komputer maupun dengan desktop komputer. Selanjutnya yaitu perangkat dokumentasi. Presentasi adalah momen yang sangat khusus bagi pembicara dan audiensnya, maka diperlukanlah sebuah dokumentasi. Alat dokumentasi yang sering digunakan sekarang yaitu ada dua, kamera digital dan kamera recorder. Kamera digital, kamera ini lebih mudah, praktis, dan dapat disimpan dalam memori dengan hasil yang lebih baik. Kamera recorder bisa menyimpan lengkap sehingga materi presentasi bisa dapat diputar berulang kali oleh para audiensnya. Yang selanjutnya yaitu aplikasi PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi keluaran Windows. Aplikasi ini salah satu aplikasi yang sering sekali digunakan di seluruh dunia dalam presentasi. Aplikasi ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan, sekolah, organisasi, pemerintah, universitas, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi ini menjadi media utama penyampaian presentasi. Misalnya pada presentasi secara online. Presentasi semacam ini dapat disertai dengan narasi, ilustrasi suara, musik maupun video, dan juga slide berupa gambar ataupun slide dapat berupa video. Selanjutnya itu adalah wireless presenter. Jika menggunakan alat ini, kita tidak perlu lagi standby di depan laptop. Kita dapat mengoperasikannya dari jarak jauh dan gerakan kita tidak lagi monoton. Kita dapat berinteraksi dengan para audiens dengan cara menggunakan remote tersebut dari jarak jauh. Baiklah, untuk keunggulan ini, yaitu yang poin pertama, terdapat pointer laser. Yang kedua, mudah untuk mengoperasikannya. Yang ketiga, jarak jangkauannya sangat jauh. Yang keempat, berfungsi sebagai pengganti mouse. Yang kelima, dapat berfungsi sebagai timer. Dan untuk kelemahannya, harganya yang cukup lumayan mahal. Baiklah, selanjutnya yaitu perekam kaset video. Alat ini dapat digunakan dalam presentasi bisnis. Anda dapat merekamnya sebagai program pelatihan atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus dalam format kaset video. Baiklah, mungkin sekian alat bantu yang dapat saya sampaikan saat dalam presentasi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kholik, BP 2010812014. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan alat bantu, yaitu mikrofon. Dan sebelum saya menjelaskan pentingnya penggunaan mikrofon dalam public speaking, terlebih dahulu saya akan membahas mikrofon apa yang akan saya gunakan dalam pembuatan tugas video public speaking kali ini. Mikrofon yang saya gunakan berjenis clip-on, yaitu mikrofon yang biasanya diletakkan di dalam baju, dan mikrofon clip-on juga ada yang wireless tanpa kabel, dan juga mikrofon clip-on langsung terhubung dengan kamera ataupun smartphone yang sedang merekam pada saat itu, yang tentunya memudahkan sinkronisasi antara audio dan visualnya. Lalu, mengapa penggunaan mikrofon sangat penting dalam kegiatan public speaking, terlebih lagi dalam masa pandemi sekarang ini? Kegiatan public speaking seperti presentasi sangat sering kita temukan. Peran mikrofon sebagai penghasil audio dalam sebuah public speaking sangat berarti. Ketika suatu pesan tidak sampai hanya dengan sebuah visual, maka disitulah audiovisual sebagai pelengkapnya. Dan audio itu sendiri bisa terdengar bagus ketika menggunakan alat bantu yang proper seperti mikrofon. Dan kali ini saya akan mendemonstrasikan ketika saya menggunakan mikrofon dengan saya tidak menggunakan mikrofon. Apakah hasilnya berbeda? Baik, pada audio sebelumnya adalah hasil dari mikrofon clip-on yang saya gunakan. Dan ini adalah hasil audio jika saya tidak menggunakan mikrofon clip-on. Berbeda? Memang. Maka dari itu, peran pendukung seperti mikrofon sangat dibutuhkan dalam public speaking. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Melita Haryanti, BP 2010812012. Saya akan menjelaskan mengenai alat bantu dari presentasi, yaitu Cricut. Cricut merupakan remote control yang digunakan oleh pemateri yang dapat menunjang presentasinya, sehingga dapat memudahkan dalam mengganti slide presentasi saat penampilannya. Tanpa adanya Cricut, pemateri akan kesulitan menekan tombol next dengan mondar-mandir ke laptopnya. Biasanya, pemateri menggunakan seorang operator yang bertugas untuk menekan tombol next. Kadangkala ada saatnya operator menekan tombol next padahal presentasinya belum selesai. Dan seringkali juga saat slide-nya sudah selesai, operatornya belum juga menekan tombol next. Dan juga seringkali pemateri seringkali menyebutkan kata yang berulang seperti kata next dan selanjutnya. Ini dapat mengganggu jalannya acara. Oleh karena itu diperlukan tombol clicker yang dapat memudahkan seorang pemateri dalam memindahkan slide tanpa memerlukan seorang operator ataupun berpindah tempat ke laptopnya untuk menekan tombol next. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engla Gusri Wulandari, BP 2010811020. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya slide sebagai alat bantu dalam melakukan sebuah performance. Pasti kita tidak asing lagi dengan istilah namanya slide. Slide ini adalah sebuah alat bantu visual yang digunakan oleh presenter dalam melakukan sebuah presentasi. Slide ini berupa pesan dalam berbentuk teks, foto, maupun gambar. Visual dalam slide ini
digunakan oleh presenter agar bisa melakukan atau menghipnotis para audiens melalui kata-kata atau imajinasi yang disampaikan oleh para presenter. Apabila presenter dapat menghipnotis sebuah audiens tersebut, maka slide yang disampaikannya berhasil. Tapi apabila tidak, maka slide tersebut gagal. Jadi, slide ini sangat penting dilakukan oleh sebuah presenter agar bisa menghipnotis atau memfokuskan para audiens untuk melihat hasil presentasinya dengan baik dan benar. Jadi, intinya slide ini adalah salah satu alat yang sangat bagus atau alat penunjang bagi para presenter untuk melakukan sebuah presentasi. Apabila tidak adanya sebuah slide ini, mungkin presentasi yang dilakukan oleh presenter kepada audiens menjadi hambar atau kurang lengkap. Jadi kita sebagai presenter jangan melupakan sebuah yang namanya slide ini atau pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens melalui visual. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sebuah slide. Kalau ada salah janggalnya saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Oleh Rahmi, nomor BP 2010811018. Dalam sebuah presentasi, slide yang baik harus memiliki alur yang teratur, baik itu dari pembukaan, penjelasan, sampai kepada penutupan. Audiens akan melihatnya sebagai satu kesatuan yang harmonis dan sinergis. Slide yang memiliki isi yang melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lainnya akan menyulitkan audiens untuk memahami pesan yang ingin disampaikan. Lantas, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip slide presentasi yang baik dan menarik? Poin pertama yang akan kita bahas yaitu sederhana. Apa maksud dari slide yang sederhana? Maksudnya adalah slide yang memiliki teks ringkas. Artinya tidak menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu panjang sehingga audiens dapat dengan mudah untuk mengingat apa yang kita tampilkan. Tidak ada bullet point, yang berarti sebisa mungkin dalam membuat slide presentasi kita menghindari membuat penjelasan menggunakan poin-poin. Dan juga satu slide satu pesan, yang berarti dalam satu slide kita tidak membahas banyak hal, tetapi fokus pada pesan utama yang ingin kita sampaikan. Karena pada dasarnya kita lebih menyukai segala sesuatu yang sederhana dan menarik perhatian, sehingga mudah untuk memahami apa pesan yang ingin disampaikan. Poin yang kedua yaitu visual. Slide merupakan bagian dari media visual. Slide yang baik harus menggunakan tampilan visual yang baik dan komunikatif. Visual yang dimaksud yaitu dengan kita menghadirkan gambar, grafik, icon, diagram, gambar siluet, atau video-video yang relevan dengan konten yang kita tampilkan. Poin ketiga yaitu kontras. Menerapkan prinsip kontras berarti kita menciptakan perbedaan antar elemen dalam slide presentasi. Hal ini akan membantu audiens untuk memperhatikan dengan cepat, melihat mana yang menjadi pesan utama dan pesan pendukung, serta membantu audiens untuk menangkap pesan kunci dari apa yang disampaikan dengan mudah. Poin keempat yaitu pengulangan. Prinsip pengulangan berarti mengulang elemen yang sama dalam beberapa slide atau keseluruhan slide dengan catatan adanya hubungan antara satu slide dengan slide yang lainnya. Apabila diterapkan dengan baik, hal ini akan menjadikan slide presentasi menjadi lebih harmonis, menarik, dan profesional. Selanjutnya yaitu penjajaran atau perataan. Inti dari prinsip ini yaitu menempatkan setiap elemen dalam slide saling berhubungan satu sama lain sehingga terlihat lebih harmonis dan menarik.
prinsip yang terakhir yaitu prinsip kedekatan. Ini berkaitan dengan bagaimana cara mengelompokkan atau mengorganisasikan item-item yang terkait dengan cara mendekatkannya, sehingga item-item yang terkait ini menjadi enak untuk dilihat sebagai satu kesatuan dalam slide presentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.